Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adrian Batmedi Sastra, sebagai analis hukum, ahli muda pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Hari ini saya akan memaparkan mengenai tugas individu dalam rangka pelatihan perencanaan penganggaran angkatan kedua. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan pada Biro Hukum dan HAM itu menyasar pada misi kelima, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Adapun IKU-nya adalah persentase koordinasi dan fasilitasi produk perundang-undangan, bantuan hukum, dan HAM, serta dokumentasi pembinaan penguasaan produk hukum. Khusus untuk saya pada IKU, bantuan hukum, dan HAM. Kemudian program yang dilaksanakan atau kegiatan yang dilaksanakan yaitu dalam rangka pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin, dan saya akan melakukan pengembangan sistem database bantuan hukum daerah yang merupakan pengembangan dari Sitbakum, BPHN, Kementerian Hukum dan HAM. Aplikasi ini digunakan untuk bagi pemohon bantuan hukum masyarakat miskin melalui lembaga bantuan hukum untuk bisa menginput data melalui Sitbakum ini, dan intinya dalam Sitbakum ini menjaga agar pemberi bantuan hukum atau LBH tidak melakukan duplikasi terhadap bantuan-bantuan hukum yang diberikan yang telah diajukan kepada BPHN. Kemudian selanjutnya bicara penyusunan APBD, bahwa di sini ada 14 proses yang harus dilalui yang disesuaikan dengan dokumen RPJMD, RKPD, dan kemudian pembahasan melalui TAPD, terus kemudian kepada gubernur, kepada DPRD, terus selanjutnya akan diberikan surat edaran oleh Pak Gubernur untuk penyusunan RKA SKPD, selanjutnya dari situ berjalan kemudian ada lagi penyusunan rancangan peraturan daerah. Nah, setelah itu pembahasan dan kemudian penetapan. Lanjut APBD dilakukan evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri, kemudian hasil mendapatkan hasil evaluasinya, kemudian baru APBD itu disahkan. Namun dalam perjalanannya, APBD setelah disahkan, dalam tahun berjalan akan dinamakan pergeseran. Itu biasanya di perkiraan sekitar akhir triwulan atau pada bulan Maret atau April. Tapi di situ tidak bisa melakukan macam belanja, melainkan ada perubahan-perubahan menyesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya juga ada perubahan itu di awal triwulan keempat. Itu dilakukan untuk menyesuaikan pada indikator output dan income dari perangkat daerah. Kemudian selanjutnya tupoksi PPTK dan PPK. Nah, untuk PPTK ada pengendalian pelaporan. Di sini untuk saya pada sebagian HAM menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan terkait Sitbakumda ini, apa-apa saja yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan. Terus kemudian juga melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Di sini kita juga melihat apa yang sudah diupload sudah diajukan oleh LBH dalam sistem Sitbakumda ini. Kita lihat, kemudian kita cross check ke lapangan untuk memastikan pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Dan kemudian kita menyelesaikan laporan pelaksanaan kegiatan. Secara administrasi, saya juga dibantu melakukan penyusunan laporan, dokumen pembayaran, menyiapkan kebutuhan dokumen, dan menyiapkan pengadaan barang dan jasa. Terus selanjutnya, tugas PPK melakukan verifikasi, menyusun dokumen, administrasi pembayaran, menyimpan, menjaga keutuhan, menyiapkan SPM, melakukan verifikasi, melakukan fungsi, akuntansi, dan menyusun laporan. Selanjutnya saya juga ini posisi DPA setelah hasil pergeseran, saya tampilkannya bahwa saya melaksanakan ini bersama-sama dengan teman waktu itu pada Subak non litigasi. Jadi pada saat Subak HAM saya tidak ada kegiatan yang mengacu pada DPA, melainkan saya bersama-sama dengan Subak non litigasi, yang dimana Subak non litigasi sebagai PPTK-nya dan saya hanya sebagai pelaksana kegiatan saja. Nah, ini kita pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin ada di dalamnya. Selanjutnya ini terkait tentang belanja daerah atau belanja operasi. Di sini salah satunya saya menyediakan adanya atau mencantumkan terkait belanja operasional terkait tentang penyediaan kertas, PS,
dan folder-folder untuk melakukan arsip terhadap dokumen-dokumen ajuan dari LBH untuk pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Di sini saya juga mencantumkan materai. Memang kita akan memberikan materai ini karena dalam setiap per kasus kita berikan adanya perjanjian antara LBH dengan pihak Pemprov yang diwakili oleh Kepala Bagian Bantuan Hukum. Jadi dalam setiap perkara, setiap pemberi bantuan hukum akan melakukan perjanjian yang bukan dengan materai. Kemudian di sini juga berapa sih biayanya yang diberikan adalah kita pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada LBH yang telah memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Di sini pada tahun ini kita menyiapkan untuk 30 orang atau 30 perkara dengan nilai perkaranya sebesar 7.500.000. Nah, ini hanya untuk bantuan hukum secara litigasi, artinya ini diberikan kepada bantuan hukum ini untuk berproses pada pengadilan, melainkan belum sampai tahap non litigasi. Insya Allah pada APBD perubahan nanti kita coba akan masukkan terkait bantuan hukum secara non litigasi, yaitu melakukan media seperti mediasi, kemudian juga koordinasi dengan para pihak, mendamaikan dan sebagainya. Kalau untuk bantuan hukum litigasi ini yang berproses semua ke pengadilan. Nah, seperti itu. Dan ini diberikan untuk kepada memang pelaku yang memang sejauh ini tidak ada yang memberikan pendampingan. Untuk korban sebetulnya sudah ada dari jaksa pengacara negara, yaitu kantor kejaksaan itu sebagai korban untuk memberikan advokasi atau bantuannya dalam hal di pengadilan. Selanjutnya terkait tentang perjalanan dinas dalam rangka monitoring lapangan dalam rangka pelaksanaan bagaimana LBH memberikan layanan untuk bagi masyarakat miskin yang mendapatkan hukum, dan kemudian juga kita mengecek bagaimana pihak keluarga dalam hal menerima, apakah mereka dipungut, apakah sesuai dengan standar dalam pemberian bantuan hukum, itu juga kita cek. Dan ini adalah biaya perjalanan dinas untuk bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan. Jangan lupa semangat, tetap pakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.